Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyiras as-saimin was-saimat, al-hadirun wal hadirat, marilah kita panjatkan puji syukur kehadrat ilahi Rabbi Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, di tanggal 25 Ramadan jelang berbuka puasa, kita bisa hadir di majelis yang mulia ini dalam rangka menuntut ilmu tentunya, dan syukur kita panjatkan karena karunia-Nya bisa hadir di penghujung di bulan Ramadan 1447 Hijriah di 10 terakhir. Maka semestinya kita lebih bersemangat untuk mengisi hari-hari ini. Kalaulah orang itu dalam lomba lari, ini sprintnya ada di sini. Ini hari bukan hari-hari biasa, keutamaannya besar. Maka amalan-amalan utama di penghujungnya di 10 terakhir ini mestinya kita nggak boleh luput daripadanya. Hadirin jamaah rahimanallah wa iyyakum, di hadapan saya ini ada tulisan Syekh Fauzan dengan judul Al-Ashr Al-Awakhir, yaitu 10 terakhir. Ada khosais di dalam bahasa Arab, keistimewaan apa, termasuk nanti juga ada amalan-amalan apa utama di penghujung ini. Beliau memulai tulisannya dengan amma ba'du. Ayuhal muslimun, ittaqullaha wa alamu anakum tastakbiruna ashran mubarakan yal asrul awakhir min syahri Ramadanil mu'azzam. Syahr Ramadanil mu'azzam. Wahai kaum muslimin, bertakwalah kalian kepada Allah dan ketahuilah bahwasanya kalian yang tastakbilun sedang menghadapi dan bertemu pada 10 yang diberkahi, yaitu 10 yang terakhir dari bulan Ramadan yang diagungkan. Di sini kita memaklumi bersama bahwa kita berada pada penghujung yang diberkahi, penghujung
yang merupakan akhir perjalanan Ramadan kita. Innaha asrul lati ikhtasallahu bil fadail, yaitu 10 hari yang Allah khususkannya dengan fadilah-fadilah, wal ujur al katsir wal khairatil wafir, dengan pahala dan kebaikan-kebaikan yang banyak. Wa min khasais hadhil asr, kita ingin lihat dari kekhususan-kekhususan 10 terakhir ini, boleh dicatat. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yastahid fil amali fiha akthar min ghairiha, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh di dalam beramal padanya lebih banyak dari selain dari 10 uswatun hasanah. Kita semuanya Rasulullah, beliau lebih bersemangat beramal dibanding pada hari-hari yang lain pada 10 akhir Ramadan. Fa fi sahihi Muslimin an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yastahid fil asril awakhir ma la yastahidu fi ghairihi. Aisyah radhiyallahu anha di dalam riwayat Muslim, beliau menyampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahid, bersungguh-sungguh rajin beliau pada 10 terakhir yang beliau tidak pernah itu dilakukan semangat seperti itu pada selainnya, pada selain Ramadan. Nabi mengamalkan banyak amal soleh, tetapi di penghujung Ramadan lebih banyak dibanding pada hari-hari yang lain. Maka kita mestinya mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari-hari kita baca Quran di Ramadan, awal, tengah, di penghujung lebih semangat lagi bacanya. Salat malamnya lebih lagi. Zikirnya, sedekahnya. Di penghujung akhir Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam yastahid ma la yastahid fi ghairi. Beliau bersemangat melakukan amalan yang tidak dilakukan dari selain dari Ramadan tersebut. Wa fi sahihaini anha qalat kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asra sadda mi'jarah wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk al-asr, maksudnya 10 malam terakhir, 10 hari terakhir, sadda mi'jarah, beliau mengencangkan ikat pinggangnya beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa ahya lailahu, dan beliau hidupkan malam beliau. Wa aiqadha ahlahu, dan membangunkan keluarganya. Wa hada samilun lil ijtihadi fi hadhil asr bi jami' awail anwa'il ibadah. Dan ini kata Syekh Fauzan mencakup ijtihad Nabi, kesungguhannya pada 10 terakhir pada semua macam-macam ibadah, pada semua macam-macam ibadah. Min salatin wa qiraati Qur'anin wa dzikrin lillahi bitasbihi wa tahlili wal istighfar wa sadaqah wa ghairi dzalika. Disebutkan bahwa beliau pada 10 terakhir ini bersemangat beramal pada semua macam-macam ibadah. Kemudian beliau merincinya, yaitu salat, baca Quran, berzikir kepada Allah dengan tasbih,
subhanallah, dengan tahlil la ilaha illallah, dan istighfar astagfirullah, juga sedekah, wa ghairi dzalika, dan yang selainnya. Selain itu semuanya dari macam-macam ibadah. Wa fi hadainil haditsain wa ma jaa bi ma'nahuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yatafarraqu lil ibadati fi hadhil asr. Pada dua hadis tersebut dan apa-apa yang semakna dengan kedua hadis tadi, bahwa Nabi SAW yatafarraq lil ibadah. Faraq itu artinya kosong. Artinya Nabi mengosongkan di 10 terakhir ini hanya untuk ibadah. Fayan bagi laka ayuhal muslim an yatafarraqa fiha min a'mali dunya au tukhaffif anha au minha. Dan hendaklah engkau wahai seorang muslim, hendaknya juga mengosongkan, mengkhususkan untuk ibadah, mengkosongkan dari amal-amal dunia, atau tukhaffif minha, engkau ringankan kehidupan dunia itu. Di 10 terakhir. Kalau tidak sama sekali kosong, maka ringankan kepentingan-kepentingan dunia untuk lebih fokus kepada ibadah. Wa tashtagilu bil ibadati iktidaan bi nabiyyika talaban lil ajri wa ghufraniz dzunub, dan menyibukkan dengan ibadah, mencontoh nabimu, dan mencari pahala dan ampunan dari dosa-dosa. Jadi hadirin jamaah, kita dapatkan di 10 terakhir ada kekhususan Nabi spesial waktu ini untuk semangat ibadah. Beda dengan yang lainnya. Itu poin pertama. Kemudian masuk ke berikutnya, beliau Syekh Fauzan menyampaikan wa min khasais hadil asr mubarakah al-istihad fi qiyamil lail. Kekhususan berikutnya adalah beristihad, bersungguh-sungguh di dalam salat malam. Wa tatwilu shalah bi tatwilil qiyam fiha wa ruku' wa sujud, dengan memanjangkan salat, panjang berdiri di dalamnya, ruku dan sujudnya. Makanya kalau di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, kalau 10 terakhir itu ada tahajud. Jadi nanti tengah malamnya didirikan juga sholat. Habis Isya tarawih, nanti tengah malam sholat lagi. Dan sebagian masjid juga ketika ada yang itikaf ada jam 1 misalkan gitu, mulai lagi. Dan itu adalah bagian yang merupakan wujud amal fadilahnya, mendirikan sholatul lail. Namun hadirin jamaah, perlu juga dipahami kalau yang hadir itu banyak orang awamnya, ya jangan panjang-panjang. Beda dengan mutakhasisin. Apa mutakhasisin? Orang-orang yang khusus. Orang sudah sengaja datang itikaf misalkan, ya sudah nggak ada yang lain. Nah itu mah enggak gitu. Lebih bermakna di dalam khusyuknya. Tetapi kalau kemudian banyak orang awam, mungkin ada yang bawa anak kecil pada nangis gitu kan, atau masyarakat umum begitu, maka tidak panjangkan, ada kemaslahatan di sana. Tetapi tidak meninggalkan tumak-ninah. Tumak-ninah menjadi rukun, enggak boleh ditinggalkan. Tetapi bacaan tidak sepanjang kalau yang hadir itu adalah orang-orang yang khusus, yang sudah ngaji, yang paham gitu. Jadi kalau hadir banyak orang, maka pahami tentang keadaan makmumin bagi seorang imam. Kemudian hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum, disebutkan berupaya kita untuk bisa mengisi malam-malam tersebut dengan ibadah, wabil khusus kita bisa
berupaya untuk menggapai Lailatul Qadar. Ini juga hal yang terpenting. Dan hikmahnya ditutup dia. Ditutup. Enggak kemudian ini hari Lailatul Qadar tanggal sekian, enggak. Sehingga semua orang berupaya hari-harinya untuk mendapatkan yang maksimal di tiap malamnya. Kalau kemudian terisi dengan sebaik-baiknya, maka akan didapatkan 1 dari 10 ini. Karena Nabi mengatakan bersabda, "Wattahariha fil ashir awakhir." Maka carilah dia pada 10 malam terakhir. Kemudian hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum, berkaitan dengan salat sunnah ini. Yang dimaksud adalah qiyamul lail fi Ramadan. Maka kadang ada bisikan-bisikan. Ini juga penting disampaikan. Barangkali masih ada di antara kaum muslimin atau mungkin kita, disebutkan bahwasanya ketika berkata di antara mereka, inna hadzal qiyam nafilah. Awas ini, perlu dipahami. Kan tarawih qiyamul lail Ramadan itu nafilah. Apa nafilah? Sunnah. Maka kata dia, wa ana yakfini al-muhafadhu 'alal faraid. Dan aku, kata dia, itu mencukupkan menjaga yang wajib-wajib saja. Bagaimana jawabnya? Bisa dipahami ya? Ya, sekolah masih wajib-wajib aja. Sunnah Muhammad gaji sunnah. Apa sunnah itu? Dikerjakan, berpaling tinggalkan, tidak berdosa. Dah, bagaimana menjawab ini orang? Bahasanya nyukupkan yang wajib saja. Ini kan perkaranya adalah nafilah sunnah. Wal jawab ala dzalika an-naqul. Jawaban terhadap pernyataan tersebut, karena kita sepakat bahwa fadail yang utama adalah qiyamul lail di 10 terakhir ini mobil khusus. Innal muhafadata alal faraid fiha khairun katsirun. Kita mengetahui sesungguhnya kewajiban itu ada sesuatu yang banyak kebaikan di dalamnya, ya. Walakin, dan tetapi, malladhi yudrika annaka adaital faraid bil wafa'i wat tamam. Ini menjadi password awal. Tetapi apa yang menjadikan kamu tahu bahwasanya kamu telah menunaikan faraid dengan sempurna dan penuh? Maladhi yudrika, apa yang bisa membawa kamu tahu? Ini pertanyaan ingkari sebetulnya. Mana bukti kamu itu sempurna dalam menunaikan kewajiban, wafa, kepenuhannya dan kesempurnaannya. Fa anta bihajatin ila nawafil liyakmula biha naqsul faraid yaumal qiyamah. Itu jawaban pertama. Ini penting, jawaban utama kepada mereka bahwa engkau butuh kepada nawafil, butuh kepada yang sunnah-sunnah untuk menyempurnakan dengan yang sunnah tadi kekurangan yang dilakukan pada yang wajib-wajib pada hari kiamat kelak. Jadi tidaklah kita menyepelekan dengan alasan itu adalah sunnah, tidak. Kenapa kemudian seorang meninggalkan yang sunnah padahal dia mampu melakukannya? Maka harus dipahami bahwa keberadaan yang sunnah itu sesungguhnya adalah sebagai penyempurna. Kalau kita tidak tahu apakah kita telah menunaikan yang wajib-wajib itu dengan sempurna atau tidak. Rawa Tirmidzi wa ghairuhu qala Rabb subhanahu unduru hal li 'abdi min tatawwu'in fayakmulu biha man taqasa minal fariidhah thumma yakunu syairu amalihi ala dzalika. Di dalam riwayat At-Tirmidzi kata Syekh Fauzan,
Dan yang selainnya mengatakan, di sini disebutkan nukilan beliau, qala Rabbu subhanah, di dalam riwayatul Mudi dan selainnya, Rabb Allah Ta'ala berfirman, subhanahu, ungduru, lihatlah, apakah bagi hambaku dari hal yang sunnah yang akan menyempurnakan dengannya apa yang kurang dari kewajiban. Tsumma yakunu syairu amali ala dzalika, kemudian demikian juga kepada seluruh amal. Allah Subhanahu faradul faraid wa alima min ibadihi annahum sayaksiruna yuqassiruna fi itmamiha wa ikmaliha fasara lahum nawafil li jabri hadza taksir. Kemudian dijelaskan Allah Subhanahu wa taala memfardukan yang fardu-fardu, dan Allah tahu dari hamba-hambanya bahwasanya mereka akan muqassir, akan ada kekurangan di dalam penyempurnaan. Karenanya Allah syariatkan bagi mereka yang sunnah-sunnah untuk menutupi kekurangan-kekurangan tersebut. Syara'a nawafila min jinsil wajibat, dan Allah syariatkan yang sunnah-sunnah dari satu jenis ibadah yang sama. Faja'ala minas salat ma huwa wajib wa ma huwa tatawwu, dan Allah jadikan dari salat ada yang wajib apa? Salat 5 waktu. Dan kemudian Allah jadikan yang sunnah. Apa yang sunnah? Sunnah rawatib. Jare wong derema ini semua lumayan. Salam, dikir, langsung ba'diyah. Sebelum sholat fardu, qobliyah. Itu adalah bentuk syariat yang itu tatawwu, sunnah, mandub, mustahab gitu itu istilah-istilahnya. Yang itu dengan jenis ibadah yang sama. Sholat yang wajibnya 5 kali sehari semalam, datang syariat sunnah dari ibadah sholat, termasuk rawatib, termasuk duha, termasuk tahajud. Wa ja'ala minas shadaqat ma huwa wajib wa ma huwa tatawwu, dan Allah jadikan juga sedekah-sedekah itu ada yang wajib. Sedekah yang wajib namanya zakat. Ada sedekah yang sunnah. Wa ja'ala minasiyam ma huwa wajib wa ma huwa tatawwu. Demikian juga saum. Allah jadikannya puasa itu yang wajib, puasa Ramadan, dan dijadikannya puasa juga yang sunnah. Mana yang sunnah? 10, bukan 10, 6 hari di bulan Syawal. Ada Senin dan Kamis. Ada Ayamul Bid, hari-hari putih. 13, 14 dan 15. Dan ini adalah sunnah. Yang wajibnya Ramadan. Wa minal hajj ma huwa wajib wa ma huwa tatawwu'un. Haji juga sama. Ada yang wajib, mana yang wajib? Haji yang pertama. Yang kedua sunnah. Ya, kalau yang kedua kasih yang lain yang belum haji, nanti antriannya panjang nih, 15 tahun, 10 tahun. Tapi hukumnya sunnah yang keduanya. Ada yang fardu, ada yang sunnah. Wala yakad tajidu wajiban ila bijanibihi tatawwu min jinsihi. Hampir katanya didapatkan semua kewajiban kecuali ada di sisinya yang sunnah dari macam ibadah yang sama. Apa di antara
hikmahnya tadi bahwa Allah tahu ketika yang fardu disyariatkan, maka tahu hamba-hambanya ada yang tidak bisa lengkap dari penunaian kewajibannya itu. Maka dibarengkan dari yang fardu adalah yang sunnah. Sehingga terjawab. Ini 10 terakhir kita sholat nih. Sholat sunnah malam qiyamul lail. Jangan bilang itu sunnah begitu. Tapi kita tetap lakukan itu sebagai sesuatu yang sunnah memang. Tapi kita lakukan dengan hikmah bahwa bisa jadi ada amalan wajib yang kita lakukan, banyak kekurangannya, kemudian dilengkapkannya dengan yang sunnah. Kemudian min khasais hadhil asr annaha yurja fiha musadafata lailatul qadri lati qala Allah fiha lailatul qadri khairum min alfi syahr. Di sini disebutkan bahwa kekhususan berikutnya. Yang pertama, kekhususannya Nabi memperlakukannya spesial di 10 terakhir, di Ramadan terakhir ini. Dengan ibadah yang tidak beliau lakukan di selain 10 terakhir. Satu poin. Kemudian qiyamul lail. Khusus. Kemudian kekhususan berikutnya yang ketiga min khasaisi hadhil asr annaha yurja fiha musaddafata lailatul qadr. Musaddafah lailatul qadr. Kekhususan berikutnya di 10 terakhir ini yaitu harapan di dalamnya kita mendapatkan menemui lailatul qadar yang Allah berfirman lailatul qadri khairum min alfi syahrin. Lailatul qadar lebih baik dari 1000 bulan. Qala An-Nakhai, dijelaskan oleh An-Nakhai, katanya al-amalu fiha khairun minal amali fi afi sahrin siwaha. Yang dimaksud kata An-Nakhai adalah beramal di dalamnya, di dalam malam Lailatul Qadar lebih baik dari amal yang dilakukan pada 1000 bulan selain daripada Lailatul Qadar. Ini bonus nggak tanggung-tanggung gitu, Masya Allah. Jadi kalau ada orang yang masih santai, males ini, wallahu alam itu. Pikirannya kemana gitu. Orang dikasih bonus sedemikian banyak, masih nggak semangat. Ya, itu kalau ada di instansi tertentu buka kesempatan, kupon, gitu. Allahu Akbar. Orang pada datang kan, ini dapat hadiah banyak ini. Oh Melayu Pak, Bu, ngejar apa tadi? Bonus ya. Ini apa dia hanya di sana kan? Bayangkan kalau kelewat bagaimana? Nyeselnya minta ampun. Wah, lari-lari tembian dia, pos. Nyeselnya sangat. Nah ini adalah sekedar ibarat saja gitu, bahwa semestinya kita adalah bersemangat di penghujung ini, karena ada malam yang lebih baik dari 1000 bulan, yang bermakna bahwa ibadah amal yang dilakukan di dalamnya lebih baik dari 1000 bulan selain dari malam tersebut. Wa alfu syahrin ya ibadallah. Kata Syekh Fauzan, katanya 1000 bulan itu wahai hamba-hamba Allah itu 83 tahun 4 bulan. Saya sudah ngitung dari dulu gitu. Kalau antum mau ngitung sekarang silakan. 1000 dibagi 12. Itu hasilnya 83, nanti sisanya 4. 83 tahun 4 bulan. Fal amalu fi hadhihi lailah liman wafaqahallahu khair minal amal fi salasa wa thaminina amal wa arba'atu ashurin. Dan amal perbuatan yang dilakukan pada malam tersebut bagi yang Allah berikan taufik, maka itu lebih baik dari amal pada 83 tahun dan arba'ati ashurin, yaitu 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Dan ini adalah karunia yang diberikan oleh Allah kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengulang-ulang untuk mengfresh pikiran kita bahwa umur ummati baina
sitina ila sab'ina sana wa qala man tajawaza dzalika. Kalau ndak hafal pahami aja, hafalkan pemahamannya. Ya. Ada kata-kata sitin, ada sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melebihi 70 tahun. Mau penelitian silakan di statistik. Antum hidup di kampung masing-masing kan? Coba tanya siapa petugasnya RT. Tanya itu. Hah? Kang je sing leuwih pitung tulan pira? Sing 3.000 paling jana 5. Padahal 30 tuh bener misalkan sedikit. Jadi umur umatku 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang lebih dari 70 tahun. Nabi 63 tahun dan itu pun kalender Hijriyah hitungnya bukan Qamariyah, bukan Masehi. Qamariyah Hijriyah. Sehingga hadirin jamaah umur nih ya Allah. Enggak tahu orang yang pada lalai, naudzubillah, semoga Allah senantiasa berikan kepada kita ingatan yang bagus untuk persiapan hari akhirat. Umur ini tertentu 60 sampai 70. Ada yang sudah 60. Ada sebagian sudah sepuh. Ada yang 50. Itu sudah bisa digambarkan tuh hidup tuh sisa segitu gitu loh. Dan kalau kemudian panjang-panjang apa ya masih sampai 100 gitu, capek sampai 100. 80 juga orang Allahu Akbar. Tetapi hadirin jamaah, karena karunia-Nya kita ada satu malam yang nilai ibadah itu sampai 83 tahun 4 bulan coba. Kemudian masih males gitu. Ini adalah pertanyaan untuk diri, muhasabah diri. Ada tersisa yang di depan. Mungkin 21, 23 yang kemarin. Ya udah jangan mungkin lah, kita ada yang di depan aja, kita isi juga terus. Kita nggak tahu kapan itu terjadi kan. Hadirin jamaah, kalau ada orang 10 kali saja mendapatkannya, Allah Akbar, bayangkan 83 kali 10, 4-nya kali 10, 40 bulan lebihnya, itu berapa tahun dibagi 12 yang 40-nya? Yang ini 830 tahun. 4 abad, 8 abad lebih, bayangkan ya Pak. Ini nilai pahala itu kalau dikumpulkan sedemikian. Maka inilah bagian dari syukur yang kita panjatkan kehadirat Allah menjadi umatnya Nabi Muhammad. Walaupun umurnya tidak lama, tetapi apa? Pahalanya, gapeannya. Maka jangan pernah lepas dari malam tersebut begitu. Kemudian hadirin jamaah, di dalam Sahihain ini Bukhari Muslim dari Abi Hurairah radhiyallahu an nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Barang siapa yang berdiri salat malam pada malam Lailatul Qadar, iman dan mengharap pahala Allah, maka diampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Allahu Akbar. Dengan demikian kita dapatkan 3 dong hadis itu. Ya, 1 man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. 1. Man qama Ramadana secara umum. Kemudian man qama Lailatul Qadri secara spesial. Walaupun sholatnya sholat itu sama, tidak ada istimewa spesial khusus malam yang sholat di malam Lailatul Qadar gitu loh maksudnya. Kalau isanya kita bersama imam kemudian tarawih, ya sholat itulah yang dimaksud. Kalau dia tahajud di tengah malam, sholat itulah yang dimaksud. Maka hadirin jamaah menunjukkan atas kekhususannya. Ada hadis man qama Lailatul Qadri. Barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi, Allah ampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Wa qauluhu, dan kita jelaskan di sini. Apa yang dimaksud dengan imanan wa ihtisaban? Yakni imanan billah. Imanan
billahi wa bima adda fiha minas thawab lil qaimina fiha. Beriman maksudnya dengan iman kepada Allah dan apa-apa yang Allah siapkannya dari pahala bagi yang mendirikan pada malam tersebut. Jadi kita beriman kepada Allah, Allah telah menyiapkannya. Demikian juga ketika Allah bersabda, ketika Nabi bersabda, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa Ramadan karena iman, maksudnya beriman kepada Allah. Bahwa sini ini fardu dan Allah telah menyiapkannya bagi orang-orang yang berpuasa pahalanya. Itu adalah imanan. Jadi bukan karena ikut-ikutan orang, nggak enakan sama temen, nggak. Tetapi benar-benar imanan. Bahwasanya ini berdasarkan iman kepada Allah, bahwa inilah adalah perintahnya. Wahtisaban disebutkan lil ajri wa talabis thawab, yaitu mencari pahala karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahadihi lailah fi asril awakhir min Ramadan liqaulihi nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil haditsil muttafaq alaih tahari lailatul qadri fi asril awakhir min Ramadan. Taharau lailatul qadri fil asril awakhir min Ramadan. Hendaklah kalian cari itu malam Lailatul Qadar pada asril awakhir min Ramadan. Pada akhir dari 10 akhir Ramadan. Ini adalah jelas. Oleh karena itu, maka di antara utama adalah menunaikan sholat juga wabil khusus di malam Lailatul Qadar, dan juga dibarengi dengan amal-amalan ibadah yang lainnya, dari zikir, dari tilawatil Quran wabil khusus. Maka kita berusaha memaksimalkan terhadap waktu-waktu tersebut. Jangan ketipu dengan banyak kepentingan dunia di penghujungnya. Subhanallah, pasar nih rame nih hari ini. Allahu Akbar. Sampai kalau harus beli apa juga nanti aja di malam-malam, udah kalau pagi udah penuh. Nggak apa-apa sih, boleh-boleh aja. Cuma jangan sampai semua itu dilakukan sehingga melalaikan apa? Ada keutamaan yang besar di penghujungnya. Oleh karena itu kita mengetahui bagi seorang muslim atas kesungguhannya di dalam firman-Nya, bal tu'sirunal hayatad dunya, mereka itu lebih mendahulukan kehidupan dunia, wal akhiratu khairu wa abqa. Tapi ketahuilah bahwa akhirat itu lebih baik dan lebih kekal begitu. Maka ketika kita mendapatkan akhbar semisal ini yang Allah firmankan Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, maka tentunya ada kesemangatan. Ikhwan akhwat fillah, jangan sampai kita ini punya keinginan yang bohong kadang. Dulu sebelum Ramadan datang pengen ketemu Ramadan. Ada malam Lailatul Qadar lebih baik dari sebelumnya. Nah justru datang ke sini kok malah males misalkan. Ini kok apa yang dibilang-bilang kemarin itu? Pengen ketemu Ramadan, berharap gitu. Ya Allah panjangkan umur kami. Alhamdulillah sudah Allah panjangkan. Sekarang ada di dalamnya. Maka itulah menjadi bentuk syukur kita. Karena syukur, gak apa-apa diulang lagi. Rukunnya ada berapa? Ada 3. Yakin dalam hati nikmat tadi datang dari Allah. Kalau Allah panjangkan ini dari mana? Dari Allah Ta'ala yang mengaruniakan kita umur yang panjang. Yang kemudian kita ucapkan Alhamdulillah Allah panjangkan umur kita. Datang di Ramadan 1440. Alhamdulillah. Dan yang terpenting adalah istimaluha fi taatillah, menggunakan nikmat tadi dalam ketaatan kepada Allah. Maka sayang kalau kemudian sudah diberikan karunia kemudian diabaikan. Ini sebetulnya inti pelajaran kita itu. Ada keutamaan yang banyak, maka segera kita ambilnya, jangan disia-siakannya. Ingat, wal akhiratu khairu wa abqa. Padahal
ahli dunia itu sangat semangatnya dengan dunia, subhanallah, bahkan lembur-lembur cari peluang-peluang itu. Bisa jadi nggak bisa tidur orang mikirin bisnisnya. Allahu Akbar. Ahlu dunia dengan dunianya sedemikian semangat. Nah, bagaimana ahlul akhirat dengan akhirat yang mestinya lebih semangat lagi. Ini yang dihimbau. Kemudian wa min khasaisi hadhil asr al mubarak masru'iyatul itikaf fiha. Disyariatkannya itikaf pada 10 malam terakhir. Apa itu itikaf? Wa huwa labthu wal baqa fil masajid muddati hadhil ayyamil mubarak litafarruqi li taatillahi azza wa jalla. Yang dimaksud itikaf adalah berdiam diri, netep di masjid pada waktu 10 malam terakhir atau 10 terakhir untuk mengosongkan diri waktu hanya untuk taat kepada Allah, mengkhususkannya. Wa huwa min sunani tsabitah bi kitab wa sunnah Rasulih sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah sunnah-sunnah yang tetap dengan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Wa qad itaqafa nabiyyu sallallahu wa taqafa ashabuhu ma'ahu ba'dahu. Nabi Shallallahu alaihi wasallam beliau sungguh iktikaf dan sahabatnya pun beriktikaf bersamanya setelahnya. Ini adalah sunnah Nabi kita Muhammad SAW dari kekhususan di 10 malam terakhir di penghujung Ramadan. Wal itikaf inqita' anin nas wa tafarruqu li ta'atillahi fi masjid min masajidihi talaban li fadlihi wa thawabihi talaban lil lailatul qadri. Itikaf itu adalah inqita', memutuskan dari manusia. Teringat, aslinya begitu. Makanya disarankan jangan banyak ngobrol, apalagi reuni gitu. Dari Jakarta nanti ke masjid ya, itikaf. Lu kan reuni cerita Jakarta gimana gitu. Ya jangan begitu. Aslinya bahwa itikaf itu inqita'anin nas, mutusin hubungan dengan manusia, mengkhususkan dalam taat kita kepada Allah. Kalau harus seperlunya. Betul tidak? Ngobrol seperlunya. Ada perlu ngobrol. Tapi bukan sebagian besarnya untuk ngobrol. Ada HP mungkin kepentingan keluarganya, mungkin harus sedikit diperintahkan di orang di perusahaannya, mungkin di bisnis, tapi sesekali bukan fokus. Ada yang darurat hubungi, tapi asalnya adalah spesial yang hadir di masjid adalah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah, untuk mencari keutamaannya dan pahalanya, mencari Lailatul Qadar. Karena hadirin jemaah, akan berbeda keadaan di rumah dengan keadaan di masjid. Siapapun mengakui itu. Di rumah nyenggol pantal, nyenggol kasur, sudah. Betul. Jarang yang bisa bertahan lama itu. Tapi kalau di masjid berbeda, suasananya berbeda. Apalagi ketemu dengan orang-orang yang soleh, kemudian subhanallah, dengan Qur'annya. Ada orang bertahan 1 jam, 2 jam gak bergeming dengan mushafnya, subhanallah. Maka kita pun ingin seperti orang-orang seperti ini, maka kita pun bersemangat. Wa yastaghil al-mu'taqifu bidzikri wal qiraati wassalah wal ibadah wa la yakhruj minal masjid illa lama la budalahu minhu. Dan orang yang beriktikaf yastaghil, dia sibuk dengan zikir, dengan membaca Al-Quran, dengan sholat, dengan ibadah, yang dia tidak keluar kecuali dengan sesuatu yang harus dia keluar, seperti berwudu, mungkin buang air besar, buang air kecil, keluar, atau mencari makanan kalau tidak ada yang menyediakan makanan, karena keharusan makan itu. Maka sebagian besar Dewan Kemakmuran Masjid menyediakan apa? Makan buka, makan sahur. Kalau tidak ada kepentingan, diam ada di masjid begitu. Hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum, ini adalah poin-poin yang menjadi ibadah utama di
asrul awakhir, di penghujung Ramadan ini, dan mudah-mudahan kita bisa mengambil dan menggapai dari bagian-bagian amal tersebut. Ada sholat malamnya, ada zikir dan qiraatil Qur'annya wabil khusus. Kemudian dengan sodakohnya yang diberikan, sehingga bisa orang-orang yang datang ke masjid bisa buka tanpa harus bayar. Kenapa? Sudah disediakan nasi kotaknya yang sebentar lagi kita pun akan memakannya bismillahi ta'ala. Dan jazakumullah khairan yang telah menyumbangkan sedekah hartanya untuk memberikan makan orang yang berpuasa, dan pahalanya sangat besarnya sebagaimana pahalanya orang yang berpuasa, tidak dikurangi sedikit pun. Kemudian hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum, di penghujung kajian kita ini berkait dengan amalan utama tadi dzikir dan tilawatil Quran. Maka di sini akan disampaikan apa yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, bahwa di dalam penjelasan tentang daruratud dzikri lil qalbi, sangat penting urgennya zikir kepada hati, maka tertulislah di sini oleh beliau rahimahullah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, adzikru lil qalbi kalma'i lisamak. Ditulis kalau yang belum hafal. Adzikru lil qalbi kalma'i lisamak. Wa kaifa yakunu halus samak idza ukhrija minal ma'. Ini statement kita bisa rasakan dan bisa tahu prakteknya. Zikir bagi hati, perhatikan, ada zikir, ada hati. Zikir buat hati, kalma ilis samak, seperti air untuk ikan. Awas, ada air, ada ikan, ada zikir, ada hati. Jadi zikir tuh air apa ikan? Suwe. Air. Hati seperti ikan. Ingat, zikir bagi hati seperti air bagi ikan. Kata Syekhul Islam, wa kaifa halus samak idza ukhrija minal ma'. Bagaimana keadaan ikan kalau dikeluarkan dari air? Di rumah punya akuarium yang gede tapi jangan yang kecil. Oh enggak, kalau enggak main yang punya rumah. Di rumahnya ada akuarium yang gede. Itu ikan sangat bahagia senengnya kelabar kelibir di akuarium. Antum ambil seser kecil itu, keluarkan airnya. Salah. Ikannya, ikan kokinya. Keluarkan, simpan di lantai. Dari wong Dermayu arane jogan, ngerti jogan, lantai. Maka bagaimana keadaan air, keadaan ikan kata Syaikhul Islam kalau dikeluarkan dari air? Oh gelabak gelubuk dan seterusnya. Sebentar biarin, kemudian ambil lagi, masukin lagi ke air. Mas senang mani, Allahu Akbar. Ini permisalan yang sangat luar biasa sungguh, dan ini hasil eksperimen kehidupan yang panjang sungguh. Sehingga tertuliskan oleh beliau bahwa zikir terhadap hati seperti air terhadap ikan. Dan bagaimana keadaan ikan kalau dikeluarkan dari air? Allahu Akbar. Maka hati ini seperti ikan, ini hati ini. Maka bagaimana bisa tenang? Dia akan berada di dalam air. Kalau ikan itu, maka hati akan ada di dalam zikirnya. Siapa yang ingat Allah Subhanahu wa taala satu saat dia tenang. Ala bi dzikrillah tatmainul qulub. Kemudian hadirin jamaah, afdalu dzikri tilawatul Quran. Afdalu dzikri tilawatul Quran. Sebaik-baik dzikir adalah membaca Al-Quran. Bagaimana tidak kita sedang mengulang firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Yang firman-Nya ini turun 14 abad yang lalu. Ada ayat-ayat Makkiyah, ada ayat-ayat Madaniyah. Yang itu kita baca. Apalagi kemudian bacanya deres, tadarus, yang dari Al-Fatihah sampai Anas. Begitu khatam, mulai lagi Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran.
An-Nisa, Al-Maidah, terus An-Nas. Balik lagi, subhanallah. Maka hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum, maka itulah firman-firman Allah yang saat itu diturunkan kepada Nabi kita Muhammad melalui malaikat Jibril, yang sekarang kita ada di hadapannya dan kita sedang membacanya ulang. Firman-firman Allah tersebut. Maka afdhalul dzikri tilawatul Quran. Kemudian ana dzikra qutul qulub wa ruh. Ingat, dzikir itu adalah makanan pokoknya hati dan ruh. Kalau kita tanya, ini jasad butuh nutrisi tidak? Butuh nutrisi. Apa tuh? Karbohidrat. Diambil dari apa? Beras, nasi. Ada protein hewani, nabati. Apalagi? Ada vitamin. Subhanallah. Itu nutrisi-nutrisi itu akan menguatkan apa? Jasad. Maka apa yang bisa menguatkan hati dan roh adalah nutrisinya. Sama. Qut itu makanan pokoknya. Maka dzikir itu adalah makanan pokok bagi hati. Hadirin jamaah, diingatkan pada kesempatan yang berbahagia ini jelang berbuka, bahwa diri ini, jasad ini, dia hidup karena ada ruh. Jasad ini hidup karena ada apa? Ruh. Bagaimana keadaan jasad kalau lepas dari ruhnya, terpisah? Maka dia akan wafat, dia akan meninggal, mati dia. Maka akan busuk itu badan, akan kembali kepada tanah. Maka hidup seseorang karena ada ruhnya. Dan ingat, ruhnya pun ada ruhnya. Ruhnya apa? Untuk ruh Al-Quran, wahyunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi yang di jasadnya ada ruh, ruhnya ada ruhnya, maka ruhnya akan hidup mengisi jasad dengan ruh yang hidup. Maka dia akan bahagia, insyaallah. Yang jadi masalah adalah ada jasad hidup tapi ruhnya mati. Kenapa? Enggak ada ruhnya di dalamnya, enggak ada Quran, enggak ada firman Allah, enggak ada ketaatan, enggak ada kesolehan. Maka sesungguhnya jasadnya seperti kuburan. Ada mayat-mayat hidup. Mayat apa? Mayat ruhnya yang menempati jasadnya itu mati sebetulnya ruhnya. Karena enggak ada di dalamnya firman Allah, enggak ada wahyunya Allah, enggak taat sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Ini juga hal yang terpenting untuk kita diingatkan bahwa itu dzikir walaupun amalannya ringan, sederhana, tetapi bagaimana pahala yang dia dapatkan. Kita kasih satu contoh ya. Di sini ada nas riwayat Tirmidzi, disebutkan bahwa dalam riwayat tersebut an Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qala subhanallah wa bihamdih. Apal? Subhanallah wa bihamdih gurisat lahu nakhlatun fil jannah. Allah akan tanamkan baginya satu pohon di surga. Dan ini adalah sobah dan masa itu. Kalau kita senantiasa ngebacanya, maka ada dzikir sobah dan masa adalah subhanallah wa bihamdi berapa? 100 kali. Sebanyak-banyaknya. Kalau 100 kali 100 pohon kurma. Antum bisa browsing berapa harganya pohon kurma? Jutaan-jutaan itu, bukan ratusan ribu, jutaan rupiah kalau dikonvers harga rupiah itu. Oleh karena itu, maka bersemangat kita di dalam berzikir kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan berkata rajulun kepada Al-Hasan Al-Basri, "Ya Aba Sa'id, asku ilaika qaswata qalbi." Aku mengeluhkan kepadamu tentang kerasnya hatiku. Maka beliau mengatakan adhibu bidzikri, maka cairkan hati yang keras itu dengan dzikir. Kemudian yang lain mengatakan dzikrullah syifa wa dzikrun nas da. Ingat kepada Allah itu adalah penyembuh, dan mengingat manusia
itu adalah penyakit. Tapi kebanyakan kita mengingat manusia. Harusnya kita banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum, disebutkan seseorang berkata kepada Sulaiman, ayyul a'mali afdol, amal apa yang paling afdol? Maka beliau katakan, tidakkah kamu baca Quran, wala dzikrallahi akbar, wala dzikrallahi akbar, dan sungguh zikir kepada Allah itu akbar, paling besar. Dan ini diucapkan banyak khotib-khotib kita, kalau anda perhatikan itu ya, wala dzikrallahi akbar, wah kimusolah gitu. Sehingga jamaah teringat bahwasanya yang paling utama adalah zikir kepada Allah, dan itu adalah akbar. Kemudian di dalam Sahih Bukhari dari Abi Musa ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Permisalan orang yang berzikir kepada Tuhannya dan orang yang tidak berzikir kepada Tuhannya seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Siapa yang senantiasa kemudian bergegas untuk bisa takziah ke saudara-saudara kita untuk mendapatkan pahala, bisa menyolatinya, bayangkan itu membujur mayit yang itu saudara-saudara kita, maka kita teringat bagaimana waktu hidupnya beliau dengan amalannya. Tapi sekarang sedemikian gak bisa bergerak apa-apa. Bayangkan, itu adalah permisalan orang yang hidup dengan orang yang mati, seperti orang yang berzikir dengan orang yang tidak berzikir. Kemudian hadirin jamaah rahimani Allah wa iyyakum, disebutkan di sini ada perkataan Utsman bin Affan, dan ini adalah bagian terakhir kita untuk memberikan kepada kita pengingat bahwa beliau menyampaikan berkaitan dengan membaca Al-Quran, lau tahurat qulubukum masyabiat min kalami rabbikum. Ini Utsman bin Affan mengatakan radhiyallahu anhu, lau tahurat qulubukum masyabiat min kalami rabbikum. Kalau lah hati-hati kalian itu bersih, maka tidak akan kenyang dari kalam firman-Nya Tuhan kalian, dari firman-firman Allah Subhanahu. Artinya bahwa kalau hati ini bersih, maka tidak akan kenyang dari membaca Al-Quran. Maka menjadi tolak ukur kita, kalau kemudian sebentar malas, sebentar banyak istighfar. Karena hati ini kalau jernih, kalau bening, kalau bersih, maka tidak akan pernah bosan dari membaca Al-Quran. Kemudian terakhir sekali hadirin jamaah rahimani Allah, sebelum kita melaksanakan buka puasa, berkata Qatadah berkaitan apa yang ada di dalam Al-Quran. Inna hadal Qur'ana yadulukum ala da'ikum wa dawaikum fa amadaukum fadunub wa amadawaukum fal istighfar. Ini juga pedoman di dalam kehidupan kita, bahwa sesungguhnya Al-Quran ini menunjukkan kepada kalian ala da'ikum, atas penyakit kalian, dan juga menunjukkan obat dari penyakit tersebut untuk kalian. Wa amadaukum, maka sedangkan penyakit kalian adalah dzunub, dosa-dosa. Jadi walaupun syahwat itu sangat menggebu melakukan sesuatu dosa, ingat bahwasanya dosa itu adalah penyakit. Kalau nggak dibilang racun juga. Tetapi siapapun yang telah terjebak di situ, terpleset di situ, ingat, orang yang berpenyakit maka ada obatnya. Maka wa amma dawaukum fal istighfar, maka obat dari dosa-dosa itu adalah istighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa. Dan ini utama juga hadirin jamaah di 10 terakhir, selain tadi zikir dengan tasbih, tahmid dan seterusnya, baca Quran, di antara zikir adalah mengucapkan astagfirullahaladzim. Banyak-banyak, atau astagfirullah wa atubu ilaih. Dan itu juga adkar sobah dan masa termaktub. Selain apa tadi? Subhanallah wa bihamdi, kemudian astagfirullah wa atubu
ilaih begitu. Maka mudah-mudahan semua hajat kita Allah berikan ijabahnya atas apa yang kita butuhkan dengan apa? Dengan istighfar yang banyak. Kemudian Ali mengatakan radhiyallahu anhu, ma alhamallah subhanahu abdan al istighfar wa huwa yuridu an yu'adibahu. Tidaklah Allah mengilhamkan subhanahu wa ta'ala seorang hamba untuk beristighfar kalau dia ingin mengadabnya. Orang berbuat salah dosa nih, harusnya diadab. Kalau Allah berikan kepada dia istighfar, maka pertandanya nggak akan diadab dia. Sebab kalau Allah ilhamkan dia istighfar, maka insya Allah tidak akan diadab dengannya, karena istighfar itu permohonan ampun, dan ampun itu adalah kita mohon semoga dibentengi dari dosa kita, negatifnya, jeleknya, dan juga dihapuskan dosa. Demikian yang bisa disampaikan untuk kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan taufik menyertai kita semuanya dan bisa menutup Ramadan kita dengan yang terbaik yang kita miliki. Mudah-mudahan husnul khotimah, karena amal perbuatan itu yang dinilai adalah akhirnya. Mudah-mudahan penutupan yang baik di dalam Ramadan kita dengan husnul khotimah, bersemangat kembali di dalam amal-amal soleh. Demikian wasallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum